Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu, hai debu. Tuhan besertamu juga, hai abu. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, tenangkanlah hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh dapat kami mengerti, kami simpan di dalam kehidupan kami, dan kemudian kami lakukan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Dari Mazmur nomor 32. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan bagian ini, mari saya ajak kita untuk bacakan bersama-sama. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ilmu ekonomi ada satu teori yang disebut sebagai teori signal atau signaling teori, di mana satu perusahaan mengirimkan signal yang memberikan isyarat atau signal berupa informasi yang akan mencerminkan atau menggambarkan kondisi daripada perusahaan tersebut, sehingga ia kemudian dinilai apakah layak atau tidak untuk diterima oleh para investornya. Nah, saudara, yang celaka adalah jika informasi yang diberikan itu adalah informasi yang salah dengan tujuan untuk melebih-lebihkan kondisi mereka, menaikkan nilai mereka, seperti misal memberi data-data palsu dan lain sebagainya, untuk menarik lebih banyak lagi investor kepada mereka. Nah, rupa-rupanya saudara, teori ini bukan hanya dipakai dalam sebuah perusahaan untuk menaikkan nilai jual mereka. Ada beberapa orang, beberapa pribadi kemudian juga menggunakan teori ini untuk menaikkan nilai jual mereka, saudara. Maka muncullah kemudian trik yang bernama pura-pura kaya. Pura-pura kaya ini menjadi trik bagi sebagian orang untuk mendatangkan kepercayaan dan mempermulus tujuan bisnis mereka atau tujuan yang ingin mereka capai dalam hidup mereka. Hingga saat ini kemudian banyak orang yang berusaha untuk memamerkan kekayaan mereka atau untuk menunjukkan diri mereka kaya. Sehingga bermuncullah orang-orang yang mengadakan katakan flexing, memamerkan kekayaan semu atau kekayaan palsu mereka. Kemewahan hidupnya. Dan membuatnya, hal ini tentu diharapkan bisa membuat pribadi-pribadi tersebut menjadi semakin terkenal, semakin famous seperti itu, dan juga dengan harapan bisa menjadi kaya beneran, saudara. Pertanyaannya kemudian, apakah salah jika kita menjadi kaya atau berusaha menjadi kaya? Saya bilang itu enggak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita menggunakan berbagai cara dan khususnya memanipulasi orang-orang banyak untuk membuat diri kita kaya, saudara. Itu yang salah. Apalagi jika kemudian kekayaan yang kita peroleh itu kemudian membuat kita menjadi takabur, lupa diri, dan kemudian merasa tidak lagi memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang salah, saudara. Dan saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah sebuah awal untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah dalam kehidupan kita. Dan mempersiapkan diri kita untuk mengenang kembali makna pengorbanan Kristus di kayu salib bagi saudara dan saya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Rabu Abu mengingatkan kita akan kefanaan diri kita sebagai manusia, kelemahan-kelemahan kita dan juga keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saudara, Rabu Abu itu juga menjadi satu momen bagi kita semua untuk kita mengintrospeksi diri. Menarik diri dari semua kesibukan dan keramaian dunia. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Dan kemudian bertobat dari semua kesalahan dan dosa kita selama ini. Dan yang terpenting kemudian adalah memperkenankan Tuhan untuk memperbaharui, memulihkan diri kita pribadi lepas pribadi.
Saudara, oleh karena itu pemazmur di dalam Mazmur 32 yang sudah kita baca tadi menuliskan satu refleksi yang sangat baik sekali, yang sangat indah bagi setiap kita orang-orang percaya, yaitu refleksi mengenai sebuah kebahagiaan sejati dalam hidup kita ini. Pemazmur bukan menuliskan berbahagialah orang-orang yang mencapai kesuksesan di dalam hidupnya, atau berbahagialah orang-orang yang berhasil membuat hidupnya bertambah kaya dan makmur. Pemazmur juga tidak menuliskan berbahagialah orang-orang yang punya berbagai macam jabatan dan titel dalam hidupnya. Tetapi dia menuliskan satu hal yang menjadi kunci daripada kebahagiaan, yaitu apa, saudara? Bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Saudara, ini kunci daripada kebahagiaan sejati kita. Pemazmur ingin mengatakan kepada kita semua, saudara, bahwa penyebab daripada segala penderitaan, sakit penyakit kita, pergumulan-pergumulan hidup kita itu tidak lain adalah dosa. Dan bahwa pelanggaran dan dosa itu adalah suatu yang sangat serius dan perlu penanganan yang serius juga. Gak boleh main-main dengan dosa, saudara. Baik pelanggaran dan kesalahan itu adalah dosa. Dan dosa itu menjadikan kita semakin lemah dan semakin tidak berdaya dan kelelahan sendiri. Jadi kalau orang senangnya berkubang dalam dosa, dia akan pelan-pelan kelelahan sendiri, saudara. Diberitahu dan merasa dirinya oke, tidak berbuat apa-apa, dia akan merasa kelelahan sendirinya, saudara. Dan yang lebih gawat adalah bahwa dosa itu menggerogoti setiap manusia dan kemudian perlahan-lahan mematikan mereka secara rohani dan membinasakan sampai kepada kekekalan. Dan celakanya lagi, dosa itu tidak ada penangkalnya, saudara. Dalam arti bahwa tidak ada satu manusia pun dengan usahanya sendiri dapat membebaskan dirinya itu dari dosa, dan dampak akibat dari dosa itu kematian yang kekal. Dan itu berarti bahwa dosa itu tidak bisa dihapuskan, termasuk dengan perbuatan baik kita dan amal ibadah kita. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan, kalau tadi kita sudah bilang diri kita itu hanyalah debu dan tanah, dibentuk Tuhan dari debu dan tanah. Nanti waktu Tuhan menghembuskan roh itu, baru debu dan tanah itu bisa hidup dan menjadi manusia. Dan kemudian debu dan tanah ini bukan hanya sekedar debu dan tanah yang tidak bernilai dan tidak berarti, tetapi debu dan tanah yang tidak bernilai ini juga adalah punya status sebagai manusia berdosa. Jadi sudah dia tidak bernilai, tidak punya arti. Sekarang dia adalah manusia berdosa yang siap untuk menerima penghukuman kekal di neraka. So, apa yang bisa kita banggakan, saudara? Semua kesuksesan yang kita raih, nama baik yang kita perjuangkan habis-habisan, semua kekayaan yang kita berusaha peroleh sedemikian rupa, semua jabatan dan titel yang berusaha kita raih, saudara, itu hanya tembelan. Saudara bisa bayangin, saudara ambil debu tanah, lalu saudara tembel-tembelin dengan penampilan yang indah, dengan semua titel dan juga kesuksesan kita. Tapi intinya tetap dia hanya debu tanah yang berdosa, saudara. Dari sisi ekonomi, debu tanah ini gak layak ditebus. Kita kalau diminta untuk menebus sesuatu atau seseorang, yang paling pertama dilihat adalah seberapa bernilainya benda tersebut atau seseorang tersebut. Minimal ada kebaikan apa dalam dirinya sehingga bisa dia ditebus. Bersyukur sebab Tuhan memandang kita bukan dengan kacamata duniawi ini. Tuhan memandang saudara dan saya begitu berharga. Bukan karena apa yang sudah kita raih, bukan karena apa yang menempel pada diri kita, bukan pada apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan Allah menilai saudara dan saya berharga karena kita adalah ciptaan tangannya. Kita adalah hasil karya Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa Tuhan.
yang Tuhan berikan kehidupan. Hanya Sang Maestro sejati yang dapat memberikan nilai pada sebuah ciptaan. Saudara pernah lihat tanah liat, saudara? Kalau tanah liat itu hanya ada di hutan, di tanah seperti itu ya, dia nggak akan berarti. Diinjak orang injak pun nggak mau, saudara. Ngotorin sepatunya. Dia hanya lumpur yang kotor, melengket dan menjijikkan, terkesan seperti itu. Kalau saya ambil tanah liat itu ya, kemudian saya berusaha memberikan nilai kepadanya, mungkin dia hanya akan menjadi sebuah kendi yang gak beraturan bentuknya, saudara. Tetapi kalau tanah liat itu ada di dalam tangan Sang Penjunan yang handal, Maestro yang sejati, maka di sana tanah liat itu akan menjadi satu karya seni yang luar biasa indahnya dan sangat bernilai harganya. Oleh karena itu, saudara, pemazmur mengatakan di dalam ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa-dosaku. Saudara, kalau tadi kita tahu dosa itu penyebab segala kesedihan dan penderitaan kita, maka sekarang dosa itu harus punya solusi, saudara. Hanya di dalam Tuhan, maka dosa itu dapat dihapuskan dan diampuni. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ke dalam tangan Sang Maestro sejati itu, maka dialah yang akan mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang selama ini membuat kita sangat menderita dalam dunia ini. Pemazmur berkata, kalau aku berusaha berdiam diri, menyembunyikan dosaku, menampilkan diriku yang sebaik-baiknya, semakin tersiksa hatiku. Tulang-tulangnya menjadi kering, saudara. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan memberikan dia kesegaran dan kelepasan. Nah, saudara, di hari Rabu Abu ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa sebagai debu dan tanah, ciptaan Tuhan, maka seharusnya kita berjalan ke arah Sang Pencipta kita. Kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Kita datang dan menyerahkan hidup kita di dalam tangannya kembali. Kalau selama ini kita sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan, kita datang kembali mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku enggak tahu hidupku selama ini sudah seperti apa, tapi aku percaya aku butuh Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan saja aku akan memperoleh pemulihan dan nilai yang sesungguhnya. Saudara, jangan mengeraskan hati. Datang sama Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan tangan Tuhan yang memulihkan saudara dan saya. Dan memberikan kita nilai yang sejati dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, manusia diciptakan dari sejengkal tanah, agar manusia menyadari dirinya lemah. Meski mungkin punya wajah yang gagah, itu semua karena karunia Tuhan Allah. Manusia diciptakan hanya dari butiran debu,
agar manusia tidak pernah merasa mampu. Meski mungkin punya wajah yang ayu, itu semua bukan karena kekuatanmu. Harta kekayaan hanyalah titipan semata. Harkat dan jabatan hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi dalam hidup di dunia. Hanya dalam Tuhan kita memiliki segalanya. Saudara, mari dengan bangkit berdiri kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri kita. Dan mengatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sebab pada hari ini kembali kami bisa memperingati Hari Rabu Abu, di mana kami kembali diingatkan sejatinya siapa diri kami yang hanyalah debu dan tanah ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini juga ajarkan kami untuk merendahkan diri kami di bawah kaki salib Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Tuhan saja, maka kami memperoleh arti hidup kami yang sesungguhnya. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami mengingat untuk saudara kami yang berjuang dalam sakit penyakit mereka. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, yang berkuasa itu yang menyembuhkan mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakitnya, menggantinya dengan sukacita dan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mereka mungkin ada dalam berbagai macam persoalan dan pergumulan, tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu ini berjalan sendiri. Tuhan ada bersama mereka, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati gereja kami, supaya gereja yang tetap berdiri dan menjadi saksi Tuhan melalui setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dengan tulus ikhlas, untuk menjalankan pemerintahan ini, untuk kesejahteraan bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Ada hal-hal yang masih menakutkan kami, juga sangat mencekam saat ini. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau sendiri yang menolong supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Dan Engkau tolong bangsa-bangsa yang sedang berseteru, supaya mereka mau merendahkan diri satu dengan yang lainnya, merendahkan hati satu dengan yang lainnya, dan memikirkan bagi kesejahteraan dan kedamaian semua umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Datanglah
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pandanglah Allah. Kami akan memandang kasih Tuhan. Pandanglah dunia. Kami akan berdamai di dunia. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.